Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Walafir Salim Rafa, Salma Kirani, Arif Wiranata, M. Aldi Kurniawan, dan Handrio akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait materi renewable energy atau energi terbarukan. Next slide. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Walafir Salim Rafa. Sebelum kita mengetahui apa itu energi terbarukan, kita harus tahu apa itu energi. Jadi, di kehidupan modern yang kita jalani sekarang ini, itu digerakkan oleh energi listrik dan bahan bakar yang melimpah telah meningkatkan kualitas hidup kita dan menyediakan penghangat, pendingin, dan transportasi. Jadi, next slide. Energi secara umum itu dapat diartikan sebagai tenaga, kekuatan, atau daya yang dapat menggerakkan atau menggiatkan sesuatu. Energi ini adalah suatu bagian yang mendasar di alam semesta. Mobil, kereta api, pesawat terbang, dan sebagainya dapat digerakkan berkat adanya energi. Energi dan materi merupakan dua unsur fisik di alam semesta yang saling berkaitan. Semua materi itu pasti mengandung energi. Jadi, energi dapat dikatakan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja yang menyebabkan suatu perubahan. Energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Next slide. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, bahwa kita ini menggunakan energi di kehidupan kita sehari-hari, dan dari semua energi yang kita gunakan itu, sebagian besar disediakan oleh bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu ada minyak, batu bara, dan gas bumi. Jadi, minyak adalah sumber energi paling penting jika dilihat dari volume yang digunakan dan penggunaannya yang beragam. Secara global, minyak menyediakan 33% dari persediaan energi total kita, diikuti oleh gas bumi sebesar 24% dan batu bara sebesar 28%. Jika ditotalkan, bahan bakar fosil ini memenuhi 86% dari persediaan energi total kita. Tenaga air sebesar 7% dan nuklir sebesar 4% memenuhi sisanya. Tenaga angin, tenaga surya, dan bentuk energi terbarukan lainnya, meskipun berkembang dengan pesat, tetapi hanya dapat memenuhi sekitar 3% dari energi global. Itu pun sudah 3 kali lipat dari beberapa tahun yang lalu. Next slide. Nah, renewable energy atau energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Energi terbarukan ini digunakan sebagai upaya untuk mengimbangi pengembangan energi berbahan bakar nuklir dan fosil yang tidak terbarukan dan dapat mencemari lingkungan. Energi yang satu ini juga dapat dikatakan sebagai energi yang keberadaannya tidak akan pernah habis. Hal ini tentu saja berkebalikan dengan penggunaan energi konvensional seperti bahan bakar fosil yang jumlahnya terbatas dan untuk mendapatkannya itu butuh waktu yang lama, bahkan hingga jutaan tahun. Energi terbarukan ini terdiri dari energi matahari, energi angin, biomasa, panas bumi, dan hidroelektrik. Tadi saya jelaskan bahwa energi terbarukan ini merupakan energi yang proses produksinya itu membutuhkan itu berkelanjutan ya. Tapi ada pengecualian pada biomasa, contohnya itu kayu. Apabila laju penggunaannya itu lebih daripada laju produksinya, maka akan terjadi kelangkaan atau deforestasi, yaitu pengundulan hutan. Sekian untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Salma Kirani. Kepada Salma, dipersilahkan. Dari sekian banyaknya sumber energi terbarukan, itu yang paling umum ditemukan biasanya berasal dari tenaga matahari. Cahaya matahari merupakan salah satu sumber energi paling melimpah, mudah diakses, dan tersedia secara gratis. Next slide. Banyak cahaya matahari yang mencapai permukaan bumi dalam 1 jam sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan energi planet bumi selama 1 tahun. Meski demikian, jumlah energi matahari yang dapat kita gunakan bergantung pada waktu, musim, dan lokasi geografis. Matahari tidak memberikan energi yang konstan untuk setiap titik di bumi, sehingga penggunaannya terbatas. Karena itu, manusia mulai mengembangkan beberapa teknologi yang memanfaatkan energi surya. Next.
Teknologi energi surya itu secara umum dikategorikan menjadi dua kelompok, yakni teknologi pemanfaatan pasif dan teknologi pemanfaatan aktif. Pemanfaatan pasif yaitu pemanfaatan sinar matahari secara langsung bergantung pada lamanya waktu matahari memancarkan sinar. Contoh pemanfaatannya itu meliputi mengarahkan bangunan ke arah matahari, memilih bangunan dengan massa termal atau kemampuan dispersi cahaya yang baik, dan merancang ruangan dengan sirkulasi udara alami. Lalu ada teknologi pemanfaatan aktif, yaitu pemanfaatan energi matahari dengan cara pengembangan teknologi. Contoh pemanfaatan energinya itu adalah penggunaan panel fotovoltaik dan panel penyerap panas. Contoh pemanfaatan energi surya secara aktif itu dengan cara menyerap energi matahari lalu disimpan ke dalam sebuah baterai yang nantinya akan dapat digunakan kembali walaupun tidak ada sinar matahari tersebut. Jadi dapat digunakan walaupun pada hari hujan, sore hari maupun malam hari. Lalu next. Nah, lalu ada panel surya. Panel surya ini adalah salah satu contoh pemanfaatan sinar matahari dari pengembangan teknologi. Next. Panel surya adalah suatu komponen yang dapat digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip yang disebut efek fotovoltaik. Dan energi listrik yang diproduksi biasanya akan digunakan untuk kebutuhan listrik dan ada yang disimpan terlebih dahulu dengan baterai. Cara kerja sistem panel matahari ini dapat tetap berjalan meski keadaan sore, malam hari maupun hujan sekalipun karena menggunakan bantuan baterai tersebut. Jadi dari sinar matahari yang ada pada siang hari itu akan diserap oleh panel suryanya, lalu akan disimpan ke dalam sebuah baterai yang nantinya akan digunakan kembali waktu walaupun sinar matahari tersebut tidak ada. Next. Untuk materi energi angin akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Arif Piranata. Next yuk. Oke, di sini seperti yang diketahui, angin merupakan salah satu sumber energi alternatif terbaik yang mana dapat terus dimanfaatkan sehingga dapat diubah menjadi sumber energi listrik. Contohnya seperti turbin angin. Nah, angin mengacu pada pergerakan udara dari area bertekanan tinggi ke area bertekanan rendah. Nah, angin ini disebabkan oleh pemanasan permukaan bumi yang tidak merata dengan matahari. Udara panas naik dan udara dingin mengalir menggantikannya. Hal ini dapat kita amati dengan kegiatan memasak air. Nah, perbedaan temperatur yang berbeda tersebut menghasilkan tekanan udara yang berbeda, sehingga menghasilkan angin. Oke, next. Nah, di sini di bawah kiri itu kan ditunjukkan terdapat tetesan air kecil yang cukup ringan untuk mengapung di awan. Hal ini terbentuk karena uap air di udara yang mengembun. Nah, lalu udara yang di bawah awan ini kan menerima sedikit panas dari matahari yang mengakibatkan udara menjadi dingin lalu turun ke bawah. Selanjutnya, udara tersebut mengalir dari area yang dingin dengan tekanan tinggi naik ke area yang hangat dengan tekanan rendah. Hal ini dikarenakan saat matahari memanaskan tanah, kantong-kantong udara hangat pun naik. Nah, selanjutnya saat naik, udara menjadi dingin dan mengembang, sehingga uap air di udara mulai mengembun dan terus seperti itu berulang-ulang. Next. Oke, selanjutnya mengenai turbin angin. Seperti yang diketahui, turbin angin digunakan untuk menghasilkan energi kinetik dan energi listrik. Nah, turbin angin ini biasanya berada di daerah yang lapang dan memiliki angin kencang dan konstan, seperti di lepas pantai dan dataran tinggi. Dan tempat ini biasa disebut sebagai ladang angin. Pada awalnya, kincir angin digunakan pada zaman Babilonia untuk penggilingan padi. Penggunaan teknologi modern dimulai sekitar tahun 1930.
Diperkirakan ada sekitar 600.000 buah kincir angin untuk berbagai keperluan. Saat ini kapasitas daya yang dihasilkan kincir angin skala industri antara 1 sampai 4 megawatt. Nah, cara kincir angin bekerja ini sangat sederhana ya, yaitu angin akan meniup bilah kincir angin sehingga bilah bergerak. Selanjutnya, bilah kincir angin akan memutar poros di dalam nozzle. Nozzle ini berfungsi untuk menempatkan dan melindungi komponen-komponen turbin angin seperti generator, gearbox, dan lain-lain. Lalu poros dihubungkan ke gearbox. Di gearbox, kecepatan perputaran poros ditingkatkan dengan cara mengatur perbandingan roda gigi dalam gearbox. Lalu gearbox dihubungkan ke generator. Generator merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Selanjutnya dari generator, energi listrik menuju transformer untuk menaikkan tegangannya, kemudian baru didistribusikan ke konsumen. Oke, next yuk. Selanjutnya mengenai biomas atau biomasa. Biomasa itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua senyawa organik yang berasal dari tanaman budidaya, alga, dan limbah organik. Nah, biomasa ini ada 3 bentuk pemanfaatan, yaitu padat, cair, dan gas. Oke, selanjutnya yuk. Nah, di sini untuk biomasa padat. Pemakaian langsungnya biasanya dalam bentuk padatan yang mudah terbakar, baik kayu bakar maupun tanaman yang mudah terbakar. Tanaman dapat dibudidayakan khusus untuk dibakar atau dapat digunakan untuk keperluan lain. Jadi, kita tidak boleh asal menebang pohon, tapi kita perlu membudidayakannya juga. Selanjutnya, pembuatan briket. Biomasa juga menggunakan biomasa padat, di mana bahan bakunya dapat berupa potongan atau serpihan biomasa padat, mentah, ataupun yang telah melalui proses tertentu seperti pirolisis untuk meningkatkan persentase karbon dan menurunkan kadar airnya. Selanjutnya, oke, di sini bahan bakar biomasa cair. Biasanya dalam bentuk bioalkohol seperti metanol, etanol, atau juga dalam bentuk biodiesel. Biodiesel ini dapat digunakan pada kendaraan diesel modern dengan sedikit atau tanpa modifikasi dan dapat diperoleh dari limbah nabati serta minyak dan lemak hewani. Hal ini bergantung pada potensi dari masing-masing daerah seperti budidaya jagung, gula bit atau gula non-tebu, lalu ada tebu, dan beberapa jenis rumput dibudidayakan untuk menghasilkan biodiesel. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Aldi mengenai biomasa gas dan lainnya. Untuk Aldi dipersilakan. Baiklah, biogas. Biogas dapat dengan mudah dihasilkan dari berbagai limbah dari industri yang ada saat ini, seperti produksi kertas, produksi gula, kotoran hewan peternakan, dan sebagainya. Berbagai aliran limbah harus diencerkan dengan air dan dibiarkan secara alami berfermentasi, menghasilkan gas metana. Residu dari aktivitas fermentasi ini adalah pupuk yang kaya nitrogen, karbon, dan mineral. Selanjutnya, energi geotermal. Energi geotermal atau energi panas bumi adalah sumber energi yang relatif ramah lingkungan karena berasal dari panas dalam bumi. Panas bumi adalah suatu bentuk energi panas atau energi termal yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas adalah energi yang menentukan temperatur suatu benda. Energi panas bumi berasal dari peluruhan radioaktif di pusat bumi yang membuat bumi panas dari dalam, serta dari panas matahari yang membuat panas permukaan bumi. Selanjutnya, pembangkit listrik geotermal. Untuk membangkitkan listrik dengan panas bumi dilakukan dengan mengebor tanah di daerah yang memiliki potensi panas bumi untuk membuat lubang gas panas yang akan dimanfaatkan untuk memanaskan kettle uap atau boiler, sehingga uapnya bisa menggerakkan turbin uap yang tersambung ke generator. Biaya eksplorasi dan juga biaya modal pembangkit listrik geotermal lebih tinggi dibandingkan pembangkit listrik lain yang menggunakan bahan bakar fosil. Selanjutnya, hidroelektrik. Hidroelektrik dapat menghasilkan energi listrik yang berasal dari energi kinetik air. Dengan membangun bendungan atau pembatas, sebuah waduk yang besar dapat digunakan untuk menciptakan aliran air yang terkontrol yang akan menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Kekuatan air merupakan sumber kekuatan dari bendungan generasi, mikrohidro, dan run-of river. Selanjutnya,
Berikut ini adalah bentuk pemanfaatan tenaga air. Itu ada bendungan generasi, mikrohidro, dan run of river. Pembangkit energi listrik skala mikrohidro atau pembangkit tenaga mikrohidro semakin populer sebagai alternatif sumber energi, terutama di wilayah yang terpencil. Sistem pembangkit tenaga mikrohidro dapat dipasang di sungai kecil dan tidak memerlukan dam yang besar, sehingga dampaknya terhadap lingkungan sangat kecil. Pembangkit tenaga mikrohidro dapat digunakan langsung sebagai penggerak mesin atau digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Sedangkan run of the river dibangun dengan memanfaatkan energi kinetik dari aliran air tanpa membutuhkan waduk air yang besar. Selanjutnya, kerusakan lingkungan akibat energi tak terbarukan. Sebagian besar batu bara kita berada di kawasan hutan alam. Artinya untuk membuka pertambangan, kita harus mengorbankan hutan alam yang begitu berharga. Batu bara ternyata juga salah satu penyumbang utama gas rumah kaca. Penumpukan gas rumah kaca tanpa henti yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim telah mengganggu keseimbangan ekosistem maupun kehidupan manusia. Untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan dan mencegah kelangkaan energi yang tak terbarukan, kita dapat melakukan transisi atau peralihan energi dan konversi energi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Handrio. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang transisi energi. Jadi, transisi energi berarti perombakan pasokan energi dengan meninggalkan minyak, batu bara, gas, dan tenaga nuklir, sekaligus meningkatkan pembangkitan energi terbarukan. Analisis energi terbarukan berpendapat bahwa beralih dari bahan dasar fosil ke bahan bakar terbarukan tidak hanya diperlukan tetapi mungkin atau harus. Jadi, penggunaan energi seperti diketahui, berkurangnya perubahan iklim berarti tergantung kita terhadap bahan bakar fosil. Peralihan ini mungkin sulit terbayangkan ketika lebih dari 40% energi minyak, gas, dan batu bara atau bahan bakar. Jadi, namun level aman kadar karbon dioksida di atmosfer dan perubahan suhu hanya bisa tercapai apabila kita beralih ke energi terbarukan sepenuhnya. Jadi kita sangat memerlukan energi terbarukan ini. Oke. Jadi konservasi energi adalah penggunaan energi yang efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia dan lingkungan sekitarnya. Penghematan energi merupakan elemen penting dari kebijakan energi, mengurangi konsumsi energi dan permintaan energi. Permintaan energi yang berkurang dapat memberikan fleksibilitas dalam memilih metode produksi energi. Oke, jadi di sini ada beberapa kita cara untuk menggunakan atau memanfaatkan energi terbarukan atau konversi energi, yaitu ada menggunakan teknologi hemat energi, mematikan AC di ruangan bilang kosong, mematikan lampu kamar mandi terpakai, mematikan televisi yang tidak ditonton, mematikan keran air yang tidak digunakan, dan sebagainya. Dan juga kita bisa menggunakan alat-alat yang hemat energi, mengadopsi budidaya hemat energi, dan mengaplikasikan dalam kehidupannya untuk mengatur kehidupan kita. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan bahan bakar fosil tidak akan sepenuhnya dihentikan. Konsumsinya yang tidak tinggi disebabkan oleh subsidi yang diberikan dalam konsumsinya. Jadi bahan bakar fosil itu ketika konsumsinya sangat tinggi karena adanya subsidi dari pemerintah. Jadi karena adanya tingkat subsidi dari pemerintah, maka kebanyakan dari masyarakat dunia itu memilih untuk menggunakan bahan bakar fosil. Karena yang kita tahu ya, kalau semua masyarakat umumnya untuk manusia, kalau ada yang lebih murah, kenapa kita harus yang mahal? Tetapi sebenarnya itu justru salah. Kita jangan seperti itu, karena kita juga harus memikirkan dampak yang diberikan oleh energi yang kita gunakan kepada lingkungan. Karena bila lingkungan kita rusak, maka semua yang akan kita gunakan juga percuma, akan tidak bisa. Kalau lingkungan kita rusak, kita tercemar, siapa yang mau tinggal tercemar? Jadi di masa depan, pada tahun 2011
Profesor Mark Jacobs telah melakukan penelitian dan kajian ilmiah terkait hal ini. Ia menemukan bahwa seluruh dunia dalam kurun waktu 20 sampai 40 tahun mendatang dapat digerakkan oleh energi yang bersih dan ramah lingkungan dengan teknologi terkini dan dengan biaya yang setara dengan energi fosil. Jadi pada tahun yang akan mendatang itu secara tahap bertahap mulai dari sekarang akan ada perubahan perombakan cukup besar secara bertahap. Jadi mulai dari penyelesaian, habis itu kemudian kebiasaan budidaya hemat energi dan menggunakan energi terbarukan itu akan mulai digalakkan oleh para pemerintah, dan secara bertahap energi terbarukan akan lebih digunakan daripada energi fosil. Jadi sehingga energi terbarukan itu dapat menyelamatkan lingkungan kita, dan kesadaran masyarakat itu secara perlahan tumbuh akan kepedulian lingkungan. Oke, jadi seperti itu dari kelompok kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf kepada. Next. Jadi, limbah padat dan berbahaya. Di Indonesia sendiri, masalah pengelolaan limbah berasal dari hasil eksploitasi sumber daya alam mineral maupun industri pertambangan belum dilaksanakan secara bertanggung jawab. Bukti-buktinya adalah pengelolaan limbah yang tidak bertanggung jawab bisa kita lihat terutama di daerah pertambangan di Sumatera, Kalimantan, dan di Papua. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari eksploitasi sumber daya mineral ini telah membuat banyak wilayah tercemar oleh limbah bahan galian yang tidak diperlukan serta limbah yang berasal dari proses ekstraksi mineral yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya. Next. Pengertian limbah sendiri. Limbah adalah sisa atau buangan dari suatu usaha dan kegiatan manusia. Hampir semua kegiatan manusia akan menghasilkan limbah. Limbah tersebut sering dibuang manusia ke lingkungan. Jumlah limbah yang dihasilkan manusia terus meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi serta perekonomian manusia. Ketika limbah mencapai jumlah atau konsentrasi tertentu, limbah yang dibuang akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Pada intinya, limbah adalah hasil samping dari aktivitas manusia ataupun alam yang mengganggu keseimbangan lingkungan hidup. Sumber limbah dari proses alam antara lain pembusukan bahan organik secara alami, aktivitas gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan berbagai aktivitas alam lainnya. Sumber limbah dari aktivitas manusia sendiri misalnya hasil pembakaran bahan bakar yang terjadi pada industri dan kendaraan bermotor, pengelolaan bahan tambang mineral dan minyak bumi, dan proses pembakaran hutan untuk membuka lahan baru. Di antara kedua sumber pencemaran lingkungan tersebut, yang relatif dapat dikendalikan adalah limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Faktor-faktor pendorong aktivitas manusia yang menghasilkan limbah seperti industrialisasi, limbah pabrik, pertambangan, dan transportasi, modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, urbanisasi, pembukaan hutan untuk pemukiman, sarana transportasi, dan penimbunan sampah. Terakhir, pertambahan penduduk yang pesat, meningkatkan kebutuhan tempat tinggal. Limbah yang dihasilkan oleh kegiatan manusia di alam dapat dibedakan menjadi limbah organik dan limbah anorganik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Meisha. Limbah padat. Limbah padat adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur atau gugur yang berasal dari suatu proses pengolahan. Jenis-jenisnya ada 1, limbah domestik. Limbah domestik biasanya dalam bentuk limbah padat rumah tangga, limbah padat kegiatan perdagangan, perkantoran, peternakan, pertanian, serta tempat-tempat umum. 2, limbah industri. Sumber-sumber dari limbah industri meliputi pabrik gula, pulp, kertas, rayon, plywood, limbah nuklir, pengawetan buah, ikan, atau daging. Klasifikasi limbah padat menurut istilah teknis ada 6 kelompok, yaitu sampah anorganik, mudah busuk,
yaitu limbah padat semi basah berupa bahan-bahan organik yang mudah busuk. 2. Sampah anorganik dan organik tak membusuk, yaitu limbah padat anorganik atau organik cukup kering yang sulit terurai oleh mikroorganisme. 3. Sampah abu, yaitu limbah padat yang berupa abu. 4. Sampah bingkai binatang, yaitu semua limbah yang berupa bangkai binatang. 5. Sampah sampuan, yaitu limbah padat hasil sapuan jalanan yang berbagai sampah tersebar di jalan. 6. Sampah industri, semua limbah padat buangan industri. Limbah padat di dalam air dapat bersifat organik, anorganik, dan bahan radioaktif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Bahaya sampah. Berdasarkan data Jambek, Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut yang mencapai sebesar 187,2 ton setelah Cina yang mencapai 262,9 juta ton. Dapat kita bayangkan betapa tersisanya hewan laut akibat sampah tersebut. Dengan bahan yang praktis dan desain yang menarik, plastik menjadi bahan yang sering dipakai sebagai kebutuhan. Hampir setiap lapisan, plastik digunakan sebagai alat kebutuhan yang tersedia. Padahal, plastik adalah material yang tidak bisa terdegradasi. Sebanyak 33% dari plastik dunia berbentuk botol, kantung, dan sedotan sekali pakai, dan memiliki dampak buruk bagi lingkungan, tak terkecuali bagi tubuh. Karena lagi, sampah-sampah plastik tidak semuanya sampai ke tempat pembuangan untuk didaur ulang, namun justru berserakan di mana-mana. Apa saja dampak plastik bagi lingkungan? Plastik baru bisa diuraikan oleh tanah setidaknya setelah tertimbun selama 200 hingga 400 tahun. Plastik akan menimbulkan zat kimia yang dapat mencemari air, tanah, dan tanah sehingga tingkat kesuburannya menurun. Kedua, plastik telah membunuh hingga 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut, dan juga ikan-ikan yang sudah tidak terhitung lagi jumlahnya dalam setiap tahunnya. Banyak hewan penyu di Pulauan Seribu yang mati hanya karena memakan plastik yang dikiranya sebuah ubur-ubur, salah satu makanan kesukaan penyu. Selanjutnya, pembuangan sampah plastik secara sembarangan di sungai-sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan menyumbat aliran sehingga menyebabkan banjir. Sampah plastik yang dibakar juga akan membuat polusi udara karena plastik yang dibakar memiliki bahan kimia yang akan menjadi racun dan akan menyebar di udara dan atmosfer menjadi terkontaminasi. Bahaya plastik bagi tubuh. Sampah plastik yang dibakar akan mencemari lingkungan karena dalam asap tersebut terdapat zat dioksin dan zat karsinogenik yang apabila dihirup oleh manusia dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti gangguan sistem pernapasan, kanker, dan gangguan sistem syaraf. Kemasan plastik yang dipakai untuk membungkus makanan atau minuman panas juga dapat menimbulkan pembengkakan pada hati. Dan bahan kimia tambahan yang ada pada plastik juga dapat menyebabkan gangguan reproduksi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kalvan. Pengelolaan sampah. 1. Pemilahan. Timbunan sampah yang terdiri dari sampah organik dan anorganik dipilih di lokasi sumber sampah oleh petugas kebersihan di masing-masing lokasi sampah. Pemilihan sampah dikelompokkan menjadi 4 kelompok sampah, yaitu sebagai berikut. Sampah sisa makanan, sisa bahan makanan, sisa dapur, daun sisa pembungkus makanan, sisa buah-buahan, kulit buah-buahan dikelompokkan menjadi 1 golongan sampah. Sampah daun dan potongan rumput dari hasil taman atau kebun dikelompokkan menjadi 1 golongan sampah. Sampah yang berupa plastik, kantong plastik, gelas, dan botol minuman, kaleng, sisa minuman kemasan, kertas, karton, atau duplek, dan kertas lainnya dikelompokkan menjadi 1 golongan sampah. Sampah residu yang berupa label minuman kemasan, saset saus, tisu bekas pakai, tusuk gigi, pembalut wanita dikelompokkan menjadi 1 golongan sampah. Next. 2. Pewadahan.
Golongan sampah, sisa makanan, dan lain-lain sebagaimana disebutkan dalam poin di atas ditempatkan dalam wadah ember. 2. Golongan sampah daun dan potongan rumput sebagaimana disebutkan pada poin B di atas ditempatkan dalam wadah karung plastik atau bagor. 3. Golongan sampah yang berupa plastik dan kertas sebagaimana disebutkan pada poin C di atas ditempatkan dalam wadah karung plastik bagor. Dan 4. Sedangkan golongan sampah residu sebagaimana disebutkan dalam poin D di atas dimasukkan dalam wadah kantong sampah plastik hitam atau trash bag. Next. 3. Pengangkutan. Sampah dengan wadah ember diangkut dengan kendaraan sampah ke UPS setiap 2 hari sekali dengan jadwal yang ditentukan. Sampah daun dan rumput yang telah diwadahi dengan karung plastik diangkut ke UPS dengan kendaraan sampah setiap hari. Kedua jenis sampah tersebut dua-duanya masuk ke rumah kompos untuk dilakukan daur ulang berupa pengomposan. Sampah residu yang telah ditempatkan dalam kantong plastik hitam dapat diangkut sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan kendaraan sampah untuk ditampung sementara di UPS, kemudian diteruskan ke TPA. Khusus untuk sampah plastik dan sampah kertas sebagaimana disebutkan di poin C di atas, disimpan oleh petugas kebersihan di lokasi masing-masing unit. Next. 4. Reduce, reuse, dan recycle. Budayakan gaya hidup reduce, reuse, dan recycle atau biasa dikenal dengan 3R. Biasakan untuk mengurangi pemakaian plastik atau bahan-bahan lain yang sulit terurai. Kemudian jangan lupa memanfaatkan barang bekas agar bisa digunakan kembali, seperti memanfaatkan botol plastik bekas untuk dijadikan pot tanaman. Itu hanya salah satu contoh saja. Masih banyak lagi barang bekas yang bisa digunakan kembali dengan ide kreatifmu. Terakhir, jangan lupa untuk selalu mendaur ulang sampah yang dapat didaur ulang kembali dengan membawa sampah tersebut ke pusat daur ulang, seperti yang telah dibahas mengenai pengelolaan sampah organik di atas. Terima kasih.